Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya sekarang ada di sekolah anak ya, di sekolah alam apa ya? Sekolah alam sebenarnya sekolah alam Cipedak, cuma posisinya ada di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok. Nah, ini suasananya luar biasa ini. Sekolah alamnya ada di belakang. Nah, di sana ya. Tuh, sekolah alamnya ada di sini. Jadi saya jalan kaki naik ke atas sendirian. Oke, di sini ya, ini luar biasa. Saya seneng banget dengan suasana bambu gitu ya. Kenapa? Karena waktu kecil rumah saya itu dekat kebun bambu sebenarnya waktu kecil tuh ya. Rumah saya gubuk gitu kan, lalu ada kebun bambu dan ya luar biasa nyaman. Ini suara-suaranya ini nih, kedengeran gak sih di video? Ini kedengerannya enak loh ya. Luar biasa ya, alhamdulillah bisa dengerin suara bambu, kemudian daun-daun itu bergesekan gitu ya, luar biasa alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mau share kepada Anda tentang curhat. Nah, ini jadi semalam juga itu jadi bahasan saya, tanda tangan sama dengan curhat saya bilangnya, tapi ini dalam video pendek ini saya pengen cerita kepada Anda. Eh, jadi teman-teman semua, kita itu tidak bisa melawan hukum alam. Salah satu hukum alam adalah kalau seandainya angin misalnya ya, angin bertiup dari timur ke barat ya ikuti aja. Kalau seandainya kita katakanlah berlayar dengan perahu layar lalu bergerak ke arah berlawanan angin, itu nggak bisa. Oke, kecuali Anda mesti pakai mesin ya, kayak gitu ya. Nah, atau sederhananya adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi, kalau seandainya kita kita benda dari atas jatuh ya jatuhnya turun ke bawah. Nggak ada tuh jatuhnya turun ke atas. Nah, artinya teman-teman semua sama dengan pikiran juga, bahwa hukumnya adalah apa yang kita pikirkan itu kita tuh cenderung akan menemukan atau akan mencari apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang ada dalam alam pikiran kita itu otomatis akan menjadi hal yang kita temukan di luaran sana. Contoh misalnya Anda pernah menyukai mobil expander warna merah, misal ya. Di pikiran Anda ini bagus ya mobil expander warna merah, maka entah kenapa di jalanan itu Anda seperti menemukan expander warna merah. Kenapa kok menemukan expander warna merah? Karena warna-warna lain atau mobil-mobil lain itu tidak terperhatikan karena memang tidak ada di dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita akan selalu membuat kita menemukan kayak gitu. Nah, repotnya kalau seandainya kita mengatakan kemudian tentang kemiskinan, kesusahan, maka kita pun akan menemukan kemiskinan atau kesusahan. Jadi sebab-sebab yang membuat seseorang miskin, sebab-sebab menjadi seseorang susah, itu entah kenapa ketemu. Itu hukumnya begitu, teman-teman semua. Nah, dengan kata lain, ketika seseorang curhat, dia sebenarnya sedang mengorek-ngorek seluruh memori yang tertutup tentang kesusahan, dikorek-korek gitu ya, dibuka-buka, dibongkar-dibongkar, sehingga kesusahan itu menjadi konten curhat dia. Kesusahan itu menjadi fokus pikirannya, menjadi isi dari atau konten dari pikirannya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia menemukan kembali hal yang dia curhati dalam kehidupan nyata. Contoh, dia mencurhatkan tentang kesulitan hidup, maka dia pun menemukan kembali kesulitan hidup itu. Nah, sampai di sini teman-teman semua, saya memutuskan untuk berhenti curhat, teman-teman semua. Itu sejak beberapa tahun yang lalu. Dulu saya sering curhat, saya akui, saya dulu sering curhat. Saya sering menceritakan kesusahan hidup saya. Tapi kemudian lama-lama, saya tersadar dengan sendirinya ketika saya berhenti curhat, itu memang benar. Jadi kayak hidup tuh jadi jauh lebih mudah, teman-teman semua. Jadi ya alhamdulillah ya. Ya kerasa sih teman-teman semua ya. Jadi sekarang kalau seandainya misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, udah nggak usah diceritakan kembali, itu sebagai pengalaman masa lalu. Tapi mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, nah ini diceritain berulang-ulang. Saya misalkan dapat hadiah gitu ya, saya dapat rezeki yang banyak, saya dapat nih alhamdulillah punya baju bagus nih. Menurut saya ini baju bagus loh, udah 5 tahun masih awet aja nih baju nih. Kayak gitu ya. Menurut saya alhamdulillah bagus. Kemudian punya handphone nih bagus nih handphone menurut saya ya. Kemudian anak sekolah di sekolah alam, oh ini luar biasa teman-teman semua ya. Dulu nggak mungkin kayaknya dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah. Ini kan hal-hal yang bagus yang diceritakan. Sehingga ketika kita menceritakan hal yang bagus-bagus, maka fokus pikiran kita itu ke hal yang bagus-bagus dan kita menemukan kembali hal yang bagus itu. Kayak gitu ya. Jadi mulai teman-teman semua dari sekarang disiplin dengan kata-kata Anda, berhenti curhat. Pak, kalau mau curhat gimana dong? Kan kalau nggak diungkapin jadinya kayaknya mau meledak gitu. Nah, Anda curhatnya sama Allah. Tapi ingat caranya begini. Ya Allah, saya akui ya Allah, saya sudah
saya mengalami ini, sebutkan kejadian gak enaknya, katakanlah Anda ditagih hutang gak punya duit, ya Allah saya akui, ya Allah saya ini ditagih hutang, ya Allah gak punya uang, saya ngerasa sedih ya Allah, saya ngerasa bingung ya Allah, aku mohon ya Allah cabut kebingungan ini, cabut kesedihan ini, cabut kemiskinan ini ya Allah, aku mohon jaga kehormatan hamba ya Allah, kalau bukan Engkau yang nolong siapa lagi ya Allah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Anda berdoanya sama Allah, lalu di depan manusia ketika ditanya kapan bayar hutang, insya Allah. Kapan? Ya insya Allah aja dulu gitu kan. Anda juga nggak tahu kan kapan bayarnya. Insya Allah aja dulu. Tapi maksud saya itu jangan menampakkan kesedihan di depan orang gitu. Ayo tolonglah, tolonglah. Nggak usah. Jaga harga diri Anda. Sekarang ilustrasinya begini teman-teman semua. Kalau seandainya Anda punya anak nih, anak Anda katakanlah SMP dan Anda sanggup membayar SPP-nya, iyalah karena Anda masukin ke sekolah itu Anda juga udah ngukur Anda sanggup bayar SPP-nya. Tapi ternyata anak Anda itu malah dia minta duit ke tetangga, kebayang nggak? Pertanyaan saya, apa perasaan Anda ketika tahu anak Anda ternyata minta duitnya ke tetangga, bukan kepada Anda? Mungkin Anda akan, kok nih anak minta duit ke tetangga ya? Apa jangan-jangan dia dekat ke tetangga? Ada rasa cemburu gitu, ada rasa gitu sih gitu kan? Tapi perhatikan teman-teman semua, ada rasa cemburu gitu loh. Nah, demikian pula ketika Allah menciptakan kita, lalu kita kemudian minta curhat, menceritakan masalahnya ke orang gitu loh. Mestinya kan ke Allah yang menciptakan, mestinya ke Allah yang maha kaya, ini malah ke orang gitu kan, gimana sih? Nah, kurang lebih seperti itu hanya ilustrasi gitu ya, walaupun saya juga nggak tahu Allah gimana perasaannya, saya nggak tahu lah ya, tapi sekali lagi itu ilustrasi saja teman-teman semua. By the way, ini asli ini asik banget loh. Ini saya berjalan di mana nih ya, ini selokan ya, selokan. Ini anginnya subhanallah, ini kayaknya saya doang deh yang nyentrik kayak gini. Biarin deh, Anda lihat ya di belakang saya tuh, no kayak gitu kan. Ini saya doang nih kayak gini nih teman-teman semua. Tapi untuk menikmati keindahannya daripada kemana-mana, mendingan ke yang deket-deket aja. Ini luar biasa nih pengalaman saya ini dulu waktu kecil. Oke, gitu aja teman-teman semua. Jadi dari mana kita memperbaiki hidup? Salah satunya adalah perbaiki konten pikiran kita. Satu di antaranya perbaiki konten ucapan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.